Buat kalian yang udah request untuk compare dua handphone ini, ditonton ya, tapi jangan di skip-skip juga. Hai Smart Buyer, gue Rizky. Kali ini kita akan compare dua handphone yang punya range ya mirip-mirip lah, walau ada perbedaan sedikit, yaitu Poco M4 Pro versus Realme 8i. Kira-kira gimana dengan plus minusnya? Let's check this out. FYI, untuk harga keduanya untuk varian 6/128GB sama-sama di 3 juta kurang 1000. Tapi untuk Poco kalian bisa dapat di 2,9 jutaan di official dan unofficial. Kalau di Realme 8i di unofficial kalian bisa dapat di 2,6 jutaan lah. Dan kalau kita ngomongin desain, kedua handphone ini bodi materialnya sama-sama menggunakan plastik. Dan keduanya sama-sama berfinishing glossy dan lumayan magnet dengan bekas sidik jari. Bedanya sih kalau di Poco M4 Pro senada dengan satu warna dengan look yang kayak kaca. Sedangkan di Realme 8i warnanya kayak permen Fox gitu. Dan karena ini plastik jadinya kerasa murah banget. Nah, kalau di frame kameranya baru deh cukup berbeda. Di Poco M4 Pro ini sebenarnya formasinya cukup standar. Bentuknya memanjang ke bawah untuk mengakomodir 3 lensanya. Cuma ada sentuhan frame yang cukup offside dengan warna yang hitam dan ada tulisan Poco yang gede. Kemudian di Realme 8i platformnya cukup tipis, tapi lumayan bumpy pada bobanya yang disusun seperti mengotak terdiri dari 3 lensa dan 1 flash. Kalau untuk bagian depannya keduanya sama-sama menggunakan layar bertipe punch hole dengan perbedaan peletakan dot kameranya aja. Kalau di Poco M4 Pro ada di tengah dan di Realme 8i ada di pojok kiri. Kalau untuk luas layarnya perbedaannya cukup terasa, di mana Poco M4 Pro luas layarnya di 6,43 inch sedangkan di Realme 8i luas layarnya di 6,6 inch. Untuk perlindungan layar, Poco M4 Pro sudah membawa Corning Gorilla Glass 3 dan di Realme 8i tidak ada informasi apapun di website resminya. Kalau untuk beratnya di Poco M4 Pro ada di 181 gram dan di Realme 8i ada di 197 gram. Kemudian dari sisi handling ada perbedaan kecil, di mana tombol volume Poco M4 Pro ada di kanan dan di Realme 8i ada di sebelah kiri. Sisanya sih masih mirip-mirip, masih sama-sama membawa audio jack 3,5 mm, sama-sama menggunakan fingerprint scanner yang menyatu dengan tombol power, dan slot SIM tray-nya keduanya sama-sama bertipe dedicated. Untuk displaynya, kedua handphone ini cukup plus minus, di mana Poco M4 Pro menggunakan panel AMOLED beresolusi Full HD Plus dengan refresh rate di 90Hz. Sedangkan di Realme 8i panelnya hanya IPS LCD beresolusi Full HD Plus, tapi refresh rate-nya ada di 120Hz. Untuk hasil warna di konten HDR, walau Poco M4 Pro menggunakan panel AMOLED dan Realme 8i cuma IPS, tapi soal warna lebih vivid dikit di Realme 8i. Bahkan pekat hitamnya lebih kental di Realme 8i, jadi sampai di sini paham ya. Untuk scrolling di media sosial jelas lebih smooth di Realme 8i yang sudah support di 120Hz. Walau Poco M4 Pro juga udah smooth juga sih karena refresh rate-nya juga udah di 90Hz. Saat kita tes di controllable areanya AnTuTu, semua area layar kedua handphone ini bisa diakses dan gak ada masalah yang berarti. Keduanya sama-sama mensupport di 10 jari dan waktu pas kita rapid touch di multitouch-nya AnTuTu, keduanya sih cukup responsif, jadi cukup aman lah untuk keduanya. Untuk speakernya baru deh ada perbedaan, di mana Poco M4 Pro sudah stereo dan Realme 8i cuma mono. Buat masalah kencang beda tipis, karena Poco ini speakernya secara power lebih lemah. Karakter suaranya masih kuat di bass dan mid yang biasa aja. Treble-nya agak kurang clear, stagingnya standar dan clarity-nya cukup sempit. Di Realme 8i berkarakter bright, kuat banget di treble, mid, dan vokal, dan agak terasa kurang di bassnya sama staging. Tapi karena Realme 8i cuma mono, pastinya suaranya nggak berimbang antara kiri dan kanannya. Untuk kelengkapan sensor beda cerita, walau keduanya sama-sama mempunyai gyro hardware. Cuma di Realme 8i tidak dibekali NFC, sedangkan di Poco M4 Pro sudah dilengkapi NFC. Untuk kelengkapan biometrik, kedua handphone ini sama-sama dilengkapi face unlock dan fingerprint sensor yang keduanya cukup baik dalam respon dan kecepatan. Cuma Poco agak lebih lama karena animasinya. Pindah ke konektivitas penangkapan jaringan sinyal. Waktu pas kita tes, Poco M4 Pro ini lebih sering naik turun dibanding Realme 8i yang cukup aman dan stabil.
Dan pas kita speed test, hasilnya cukup menggambarkan sinyalnya, di mana Realme 8i lebih kencang, baik dari speed download dan uploadnya. Untuk kelengkapan sinyal Wi-Fi, kita coba mengkoneksikan dengan SSID yang terjauh. Jadi di tempat kita ada 3 SSID, dan SSID yang terjauh ada di lantai 1 dengan jarak kurang lebih 12 meter. Hasilnya secara bar, Poco M4 Pro lebih kuat dibanding Realme 8i yang agak naik turun. Dan pas kita speed test, hasilnya menggambarkan hal tersebut. Secara speed download dan upload, Poco M4 Pro lebih cepat. Kalau untuk kecepatan storage-nya, bisa dibilang beda tipis dari segi hardware, di mana Poco M4 Pro menggunakan UFS 2.2 dan Realme 8i menggunakan UFS 2.1. Idealnya harusnya Poco M4 Pro lebih gede nilai skornya, tapi ternyata Realme 8i skornya di sini lebih tinggi. Dua HP ini membawa setup kamera yang berbeda. Poco M4 Pro membawa 64 megapiksel di kamera utama, 8 megapiksel ultrawide, 2 megapiksel lensa makro, dan kamera selfie-nya di 16 megapiksel. Sedangkan di Realme 8i 50 megapiksel di kamera utama, 2 megapiksel lensa depth, dan 2 megapiksel lensa makro. Sedangkan untuk kamera selfie-nya ada di 16 megapiksel. Pada settingan auto, tone warnanya cukup berbeda. Poco M4 Pro lebih warm dan Realme 8i lebih cool. Di objek-objek yang butuh saturasi yang kuat, Realme 8i deliver cukup pekat. Walau Poco M4 Pro sebenarnya masih bisa ngejar. Kontrasnya lebih tinggi di Realme 8i, kalau untuk detail keduanya cukup setara. Dan untuk dynamic range-nya lebih luas di Realme 8i. Untuk mode potret secara detail dan tone warna masih mirip-mirip. Untuk masalah kerapihan, keduanya cukup rapi, tapi dari segi kedalaman bokeh, Poco M4 Pro lebih baik di sini. Untuk ultrawide-nya Realme 8i kalah mutlak di sini karena belum dilengkapi lensa ultrawide. Dan untuk kondisi low light, keduanya cukup setara dari segi kecerahan, noise, dan distorsinya. Keduanya cukup terasa lah untuk hal tersebut. Untuk tone warna ada perbedaan sedikit di keduanya, di mana Poco M4 Pro lebih menguning dan Realme 8i lebih menghijau. Kalau di night mode-nya keduanya lumayan membaik dari segi kecerahan dan detail, noise-nya juga lumayan berkurang, dan akhirnya produk Xiaomi bisa ngejar Realme untuk hasil night mode. Untuk hasil kamera depannya pada mode auto, tone-nya hampir mirip-mirip secara detail dan skin tone juga. Bedanya Realme lebih cerah sedikit dibanding Poco M4 Pro yang mendekati natural. Kalau untuk mode potretnya keduanya sama-sama nggak rapi, untuk kedalamannya Poco M4 Pro lebih baik di sini. Untuk perekaman kamera belakangnya di 1080p 30 fps. Poco M4 Pro lebih unggul karena ada mode ultrawide-nya. Dan untuk wide-nya, hasilnya tone warna Poco yang warm dan Realme 8i yang lebih cool masih di bawah. Begitupun clarity dan kontrasnya yang lebih tegas di Realme 8i. Untuk autofocus keduanya cukup setara, namun dynamic range-nya lebih baik di Realme 8i. Tapi untuk kestabilan Poco M4 Pro lebih baik di sini. Di kamera depannya keduanya sama-sama bisa merekam di 1080p 30 fps dengan IIS, yang hasilnya secara kestabilan Poco M4 Pro lebih stabil. Detailnya sedikit lebih baik di Realme 8i. Kalau tone warna Poco M4 Pro ini agak kurang kontras, dan di Realme 8i highlightnya agak offset. Dan ini adalah hasil dari perekaman Poco M4 Pro dan Realme 8i. Kalian bisa lihat sendiri hasilnya. Kedua handphone ini membawa spek yang mirip dengan chipset MediaTek Helio G96, RAM 6GB, dan storage-nya di 128GB. Bedanya cuma di UI, di mana Poco M4 Pro menggunakan MIUI 13.0.2 dan Realme 8i menggunakan Realme UI 2.0 yang keduanya sama-sama berbasis Android 11. Pertama-tama kita coba speed test dulu dengan 10 aplikasi, 3 game dan 7 aplikasi ringan, diantaranya Call of Duty Mobile, Mobile Legends, PUBG Mobile, Netflix, YouTube, Spotify, Instagram, Play Store, dan Google Chrome. Hasilnya kalau dari tes ini Realme kalah telak karena Poco M4 Pro berhasil membuka 7 aplikasi terlebih dahulu.
termasuk semua game yang kita tes. Sedangkan Realme cuma 2 aplikasi ringan, dan untuk Play Store, seri. Lanjut lagi ke multitasking, kita buka 10 aplikasi yang udah kita tes, dan hasilnya Realme reload mulu kalau dites beginian. Entah harus ada settingan yang kita set dulu atau gimana. Dibanding Poco M4 Pro yang cenderung aman dan bisa ngebuka semua aplikasinya tanpa reload. Ada sih satu doang. Kedua HP ini dibekali baterai di 5000 mAh dan SOT-nya kedua handphone ini cukup berbeda, di mana pada pengetesan benchmark PCMark, Poco M4 Pro udah tembus di 9 jam lebih, sedangkan Realme 8i SOT-nya hampir di 8 jam aja. Dan kalau bicara pengecasannya cukup jomplang, di mana kepala charger Poco M4 Pro ini ada di 33 watt, dan di Realme 8i cuma 18 watt. Kalau untuk pengecasannya dari 4% sampai 100%, Poco M4 Pro ada di 1 jam 3 menitan dan Realme 8i di 2 jam 27 menitan. Sebelum masuk ke gaming test, kedua handphone ini kita setting refresh rate layarnya sama-sama di 60Hz, brightness-nya di 80% dengan speaker yang full biar bebannya setara. Terus kita tes dulu skor AnTuTu-nya dan hasilnya cukup setara, keduanya sama-sama mendapatkan skor di 300 ribuan. Masuk ke game pertama yaitu Genshin Impact. Kita main selama 30 menit dengan settingan low 60 fps. Dan untuk kedua handphone ini lumayan juga sih untuk Genshin. Walau bukan yang rata dan stabil, tapi cukup playable dan cukup nyaman dengan beberapa kali drop aja. Dan setelah bermain selama 30 menit, konsumsi baterai di Poco M4 Pro ini ada di 10% dan untuk suhunya sendiri ada di 46 derajatan. Sedangkan di Realme 8i di 11% dan suhu tertingginya ada di 45 derajatan. Game kedua yang akan kita mainkan Call of Duty Mobile, kita main di medium high. Dan untuk settingan ini sebenarnya masih cukup entengan untuk kedua handphone ini. Idealnya udah bisa di low max lah untuk game Call of Duty Mobile, tapi emang belum di unlock aja. Mudah-mudahan CODM bisa kasih update dan ngebukan settingannya di sini ya. Setelah bermain selama 30 menit, konsumsi baterai di Poco M4 Pro ini berkurang 9% dan untuk suhu tertingginya ada di 42-44 derajatan. Dan konsumsi baterainya di Realme 8i ada di 10% dan untuk suhu tertingginya ada di 42-44 derajatan. Untuk game ketiga kita akan mainkan Mobile Legends dengan settingan berbeda, di mana Poco M4 Pro sudah bisa di Ultra HFR dan di Realme 8i mentoknya di High HFR. Di game ini walau Poco M4 Pro ini mainnya di Ultra, tapi masih tetap lancar-lancar aja kok, dan gak ada masalah yang berarti. Begitupun di Realme ya. Ya mungkin inilah jauh lebih mudah untuk Realme, soalnya settingannya juga lebih rendah kan. Dan setelah bermain selama 30 menit, baterai di Poco M4 Pro ini berkurang 8% dan suhu tertingginya ada di 42 derajatan. Sedangkan di Realme 8i ada di 10% dan suhu tertingginya ada di 40-43 derajatan. Untuk game terakhir kita akan mainkan PUBG Mobile di settingan Balance Ultra. Secara kedua handphone ini masih belum support Smooth Extreme. Dan untuk kedua handphone ini masih tetap aman-aman aja. Di settingan ini tidak ada kendala berarti, semuanya lancar-lancar aja. Dan semua teksturnya untuk kedua handphone ini bisa dirender dengan baik dan lumayan oke lah. Setelah bermain selama 30 menit, konsumsi baterai di Poco M4 Pro ini ada di 8% dan untuk suhunya ada di 43 derajatan paling tinggi. Dan di Realme 8i konsumsi baterainya di 9% dan suhu tertingginya ada di 43-44 derajatan. Harusnya nih ya, setelah kita bandingin tadi, kalian udah bisa nentuin mana yang lebih cocok dengan preferensi kalian. Well, kalau kalian dapat harga SRP, Poco M4 Pro lebih all-rounder dari Realme 8i. Cuma kalau kalian pinter-pinter cari harga yang lagi flash sale, Realme 8i bisa lebih murah. Untuk plus minusnya ini masalah preferensi sesuai dengan yang kita jelasin di video. Kalian lebih tahu apa yang cocok buat kalian. Kita nggak berani rekomendasian soalnya semua orang punya kebutuhan masing-masing dan semuanya unik. Toh kalaupun kalian butuh rekomendasi udah banyak lah channel lain yang kasih list tersebut. Anggap aja kalau video di channel kita ini semacam cross check. Karena tugas kita cuma ngetes, lagi-lagi keputusan di tangan kalian. Thank you for watching. Sebelum pamit, ingat, research before you buy and be smart buyer. See ya!